Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Lembah Kemuning adalah sebuah tempat yang jarang dikunjungi orang. Terletak di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit tinggi. Lembah ini sudah lama dikenal dengan kisah-kisah kelam yang menyelimutinya. Meskipun begitu, desa di sekitar lembah hidup dengan tenang, seolah tidak terpengaruh oleh cerita-cerita yang beredar. Namun, bagi mereka yang berani mendekati lembah pada malam hari, akan merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengganggu, bahkan menakutkan. Pada suatu malam yang gelap, sebuah rombongan peneliti dari kota datang untuk melakukan penelitian tentang flora dan fauna di sekitar lembah tersebut. Rombongan ini terdiri dari 5 orang: Arif, seorang ahli biologi; Dinda, seorang ahli ekologi; Jaka, seorang fotografer alam; serta Eko dan Tuti, 2 mahasiswa yang membantu dalam penelitian ini. Mereka semua tahu tentang cerita-cerita misterius yang beredar, namun mereka tak menggubrisnya. Mereka hanya melihatnya sebagai legenda yang tidak lebih dari sekadar mitos. Saat matahari terbenam, mereka mendirikan tenda di pinggir lembah, tepat di samping sungai kecil yang mengalir deras. Hawa dingin mulai menyelimuti mereka, dan hutan yang mengelilingi lembah itu seolah-olah terbungkus kabut tipis. Suara serangga malam terdengar keras, namun ada sesuatu yang tidak biasa dalam keheningan malam itu. Suara-suara itu terasa lebih pekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. "Sepertinya kita harus lebih berhati-hati malam ini," kata Arif sambil melihat ke arah hutan yang gelap. "Ada sesuatu yang aneh di sini." Tuti tertawa kecil. "Mungkin hanya karena kita belum terbiasa dengan suasana di sini, Arif. Jangan terlalu berpikir aneh." Namun, Jaka, yang sedang mengamati suasana lewat kameranya, merasa ada yang tidak beres. "Kalian dengar itu?" bisiknya. "Ada suara seperti langkah kaki, tapi tidak ada siapa-siapa di sana." Semua diam sejenak, mendengarkan. Hanya ada desiran angin yang melewati pepohonan. Namun suara itu terdengar semakin jelas. Langkah kaki, seperti seseorang yang berjalan mendekat, namun tak terlihat wujudnya. Di tengah kesunyian yang menegangkan, suara itu berhenti tiba-tiba. Lalu, angin bertiup lebih kencang, dan segerombolan burung terbang di atas lembah, menambah ketegangan yang semakin mencekam. Mereka saling berpandangan, merasa ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam kegelapan lembah yang tak terjamah. Malam itu, mereka tidak tahu bahwa kisah Lembah Kemuning baru saja dimulai, dan setiap langkah mereka semakin mendekat pada kengerian yang tersembunyi di sana. Malam semakin larut, dan suhu di sekitar tenda semakin menurun. Rombongan peneliti duduk melingkar di sekitar api unggun kecil yang mulai meredup. Hanya suara desisan api yang terdengar, sementara hutan di sekitar mereka semakin mencekam. Jaka, yang sejak tadi masih terpaku pada kamera, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari kegelapan di luar tenda. "Jaka, ada apa?" tanya Dinda, melihat wajah temannya yang tampak gelisah. "Entahlah, sepertinya ada sesuatu di luar sana. Aku melihat cahaya bergerak-gerak di antara pohon-pohon itu," jawab Jaka, masih memperhatikan hutan dengan seksama. Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Jaka. Namun, hanya kegelapan yang tampak. Tidak ada yang bisa mereka lihat, meskipun angin malam berhembus kencang. "Cahaya? Mungkin hanya lampu dari desa." Arif mencoba memberi penjelasan, meskipun nada suaranya terdengar ragu. "Desa itu jauh, Arif. Tidak mungkin ada yang sampai ke sini," kata Tuti. "Lagi pula, siapa yang akan berkeliling di sini tengah malam? Kita saja tidak berani." Semua terdiam sejenak. Suasana semakin aneh, seakan hutan di sekitar mereka berbisik, memberikan pertanda yang tidak bisa mereka pahami. Tuti kemudian mengusulkan agar mereka beristirahat dan melanjutkan penelitian keesokan harinya. Namun Arif menolak. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Terlalu banyak hal yang tidak biasa di sini," katanya. Mereka memutuskan untuk memeriksa cahaya yang sempat dilihat Jaka. Dengan membawa beberapa senter dan perlengkapan minimal, mereka berjalan dengan hati-hati menuju hutan, mengikuti arah cahaya yang tadi terlihat. Semakin mereka melangkah,
Semakin tebal kabut yang menyelimuti lembah, membuat pandangan mereka terbatas. Suara langkah kaki mereka terdengar berat di telinga, sementara hutan seolah semakin gelap. Beberapa puluh meter berjalan, mereka tiba di sebuah clearing, sebuah lapangan terbuka yang anehnya tidak dilapisi rumput, hanya tanah kering dan batu-batu besar yang terserak. Di tengah clearing, ada sebuah pohon besar yang terlihat berbeda dari pohon-pohon lainnya. Pohon itu berdiri tegak, dengan dahan yang bercabang aneh, seakan memanjang menuju langit yang gelap. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah cahaya kecil yang bergerak perlahan di sekitar pohon tersebut, seakan mengikuti pergerakan mereka. Cahaya itu tampak seperti api yang sangat kecil, namun tidak ada bau asap atau api yang biasa mereka kenal. "Dinda, apa itu?" tanya Jaka, suara terkejut. Dinda menelan ludahnya. Aku tidak tahu. Tapi itu tidak wajar." Ketika mereka semakin mendekat, cahaya itu seakan menghilang begitu saja, tenggelam dalam kegelapan. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara lirih, seperti suara orang berbisik, datang dari pohon besar itu. Suara itu semakin keras, seperti suara rintihan, namun juga terdengar seperti kata-kata yang tidak bisa mereka pahami. Arif melangkah maju, namun sebelum dia sempat mendekat lebih jauh, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. "Kita harus pergi dari sini," bisik Tuti. Wajahnya pucat. Ini bukan tempat yang aman. Namun, ketika mereka berbalik untuk pergi, mereka terperangkap dalam lingkaran kabut yang semakin tebal, dan suara-suara bisikan itu semakin nyata, seakan memanggil nama mereka satu persatu. Malam itu, mereka belum tahu bahwa mereka telah masuk ke dalam inti dari misteri yang mengerikan, yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka berlarian, terburu-buru keluar dari clearing, tetapi kabut tebal yang mengelilingi mereka seakan menghambat setiap langkah. Angin dingin yang tajam membuat tubuh mereka menggigil, dan suara bisikan yang mencekam semakin terdengar jelas. Seakan suara itu bukan hanya berbisik di telinga mereka, tetapi juga mengisi setiap sudut hutan yang gelap. Nama mereka dipanggil-panggil, satu persatu, dengan suara yang mengandung ketakutan dan harapan yang hilang. "Apa yang terjadi? Kenapa suara itu?" tanya Tuti. Wajahnya pucat pasi, suaranya bergetar. Jangan dengar!" teriak Arif, mencoba menenangkan mereka sambil terus menarik mereka menjauh dari clearing. Namun, meski mereka berusaha untuk mengabaikan suara itu, semakin lama, suara bisikan itu semakin sulit untuk dihindari. Rasanya seolah suara itu datang dari dalam kepala mereka sendiri, menggoda, memanggil mereka, dan mengarahkan mereka untuk kembali ke tengah lembah. Mereka akhirnya berhenti di pinggir lembah yang lebih dalam, di mana kabut semakin tebal. Di sana, mereka menemukan sebuah batu besar yang aneh, tampak seperti altar kuno dengan ukiran-ukiran yang tidak bisa mereka pahami. Batu itu dikelilingi oleh rumputan kering yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh tangan manusia. "Sungguh tempat yang aneh," bisik Dinda, menatap batu tersebut dengan rasa takut dan penasaran. Eko, yang lebih pendiam, perlahan berjalan mendekat. "Pohon besar itu. Tadi, aku melihat sesuatu bergerak di dekatnya. Sesuatu yang bukan manusia." Arif merasa ada yang salah, tetapi rasa penasarannya lebih besar. Ia mendekati batu itu dan menyentuh ukiran yang terdapat di permukaannya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di kepala mereka, seperti teriakan yang dalam dan penuh penderitaan. Mereka semua terkejut dan mundur beberapa langkah, tetapi suara itu tetap bergema di dalam pikiran mereka. "Kenapa kita bisa mendengarnya?" tanya Tuti, bingung dan ketakutan. "Seharusnya kita tidak bisa mendengar suara itu, bukan?" "Ini bukan suara biasa," jawab Arif, memegangi kepala seperti menahan sakit. "Sepertinya suara ini datang dari dalam batu itu." Dinda melihat ke sekeliling mereka, merasa ada yang mengawasi dari dalam kabut. "Kita harus pergi, sekarang juga. Ini terlalu berbahaya." Tetapi sebelum mereka bisa berpaling, tanah di bawah mereka mulai bergetar. Lembah itu seakan hidup, dan batu besar yang mereka temui mulai memancarkan cahaya yang aneh. Suara-suara yang mengerikan itu kini semakin keras, seolah-olah semuanya datang dari tempat yang lebih dalam, dari bawah tanah.
Tiba-tiba, dari balik kabut yang tebal, muncul sosok bayangan yang tinggi besar. Sosok itu berjalan dengan langkah berat, tubuhnya tenggelam dalam kegelapan, dan hanya sepasang mata yang menyala merah terlihat jelas di antara kabut. Mata itu menatap mereka dengan penuh kebencian, dan setiap langkahnya terasa seperti mengguncang bumi. Arif dan yang lainnya terdiam, tidak bisa bergerak, terpesona oleh tatapan mata itu. Sosok itu berhenti beberapa meter di depan mereka. Lalu suara berat yang mengerikan terdengar dari mulutnya. "Kalian telah mengganggu kedamaian kami." Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kaki mereka terasa seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Sosok itu perlahan mendekat, dan saat langkahnya terdengar semakin jelas, mereka merasakan sesuatu yang lebih menakutkan, sebuah kekuatan yang tak terukur, yang mencoba menarik jiwa mereka ke dalam kegelapan. Malam itu, mereka terjebak dalam sebuah konfrontasi yang tak bisa mereka hindari. Mereka menyadari bahwa Lembah Kemuning bukan hanya sekadar tempat terlarang, tetapi juga pintu menuju dunia lain, dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa tersesat yang menunggu pembebasan, dan kini mereka telah menarik perhatian makhluk-makhluk yang terperangkap di sana. Tatapan mata merah dari sosok besar itu semakin mendalam, seperti menarik jiwa mereka ke dalam kekosongan yang tak terhingga. Hawa dingin yang mencekam semakin menyelimuti tubuh mereka, membuat napas mereka terengah-engah. Tanpa sadar, mereka mundur selangkah demi selangkah, tetapi kaki mereka terasa berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka di tempat itu. Siapa kamu?" Arif akhirnya bisa berkata. Suaranya tercekat oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Sosok itu tetap diam, hanya menatap mereka dengan tatapan yang mengerikan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seolah lembah itu sendiri tengah menggeliat. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak, dan dari celah-celah retakan itu, muncul tangan-tangan gelap yang merayap keluar, meraih tubuh mereka. Dinda berteriak keras, mencoba menarik diri, tetapi tangan-tangan itu semakin kuat, mencengkeram pergelangan tangannya. Eko mencoba menolong, tetapi malah terjatuh ke dalam celah tanah yang semakin dalam. Ia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam suara gemuruh yang semakin keras. Arif dan Jaka memegangi Tuti, mencoba menariknya jauh dari tangan-tangan yang menjalar. Namun, meski mereka berusaha sekuat tenaga, mereka semakin terperangkap dalam kekuatan yang tidak mereka mengerti. Sosok besar itu perlahan maju, matanya semakin bersinar, dan dalam bisikan yang rendah namun jelas, terdengar kata-kata yang menakutkan. "Kalian adalah bagian dari kami sekarang selamanya." Kaki mereka tak bisa bergerak, tubuh mereka terasa kaku, dan suara-suara aneh mulai memenuhi pikiran mereka. Mereka mendengar jeritan yang jauh, suara yang terdengar seperti ribuan jiwa yang tersiksa, terperangkap dalam kegelapan. Suara itu semakin mendekat, semakin menggema, hingga mereka merasa hampir gila. Tak ada jalan keluar, tak ada cara untuk melawan. Tiba-tiba, suara tawa yang dalam dan mengerikan menggema di seluruh lembah. Sosok besar itu mulai berubah. Tubuhnya membesar dan pecah menjadi serpihan-serpihan bayangan hitam yang berputar-putar di udara. Angin yang datang dari dalam kegelapan mengangkat tubuh mereka, dan seolah membawa mereka ke dalam sebuah dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan bayangan dan keheningan yang mencekam. Namun, tepat sebelum mereka terhisap lebih dalam, Tuti teringat akan sesuatu yang pernah ia baca tentang Lembah Kemuning. Di dalam legenda kuno yang ia temukan, disebutkan bahwa untuk keluar dari kutukan lembah ini, mereka harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Namun, apa yang bisa mereka berikan kepada dunia yang mengerikan ini? Apa yang bisa menyelamatkan mereka? Tuti, dengan tangan yang gemetar, meraih tas kecil yang ia bawa. Dalam tas itu ada sebuah kalung pemberian ibunya yang sudah lama meninggal. Kalung itu sangat berarti bagi Tuti, karena itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya yang telah meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Aku tidak bisa memberikannya," bisik Tuti, matanya basah. "Ini satu-satunya yang aku punya." Namun, dalam ketakutannya, ia menyadari bahwa mungkin ini satu-satunya cara untuk melarikan diri. Dengan hati yang berat, Tuti melepaskan kalung itu, melemparkannya ke dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Begitu kalung itu terlepas,
Kabut yang menyelimuti lembah mulai menghilang. Tanah yang retak perlahan menutup, dan tangan-tangan gelap yang merayap mundur ke dalam celah-celah tanah. Sosok besar yang menakutkan itu menghilang bersama suara gemuruh yang perlahan memudar. Mereka terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Lembah Kemuning seolah kembali ke dalam keheningan. Tetapi dalam keheningan itu, mereka tahu, mereka telah berhasil melarikan diri, meskipun harga yang harus mereka bayar sangat berat. Namun, saat mereka mulai berjalan kembali ke tenda mereka, perasaan aneh masih menghantui mereka. Mereka merasa seperti ada yang mengikuti mereka, seakan dunia itu belum sepenuhnya meninggalkan mereka. Di balik senyap malam, mereka mendengar sebuah suara lembut berbisik, kali ini lebih dekat. Kalian tidak bisa lari selamanya. Mereka tahu, meskipun mereka telah keluar dari lembah Kemuning, misteri itu tidak akan pernah benar-benar meninggalkan mereka.